Suryani, saya dari jurusan Akuntansi, program studi D4 Akuntansi Manajerial dengan NIM 196510009, asal kampus Politeknik Negeri Samarinda. Video presentasi kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Varianti. Berikut video presentasi dari saya. Selamat menyaksikan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang topik 1 pada mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan. Pada topik 1 ini, salah satu bagiannya yaitu akuntansi manajemen sebagai tipe info akuntansi. Untuk pokok pembahasan pada materi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, karakteristik akuntansi manajemen. Lalu yang kedua, ada tipe informasi akuntansi manajemen. Yang ketiga, perkembangan peran akuntansi. Lalu yang keempat, ada manfaat informasi akuntansi. Oke, kita bahas yang pertama, karakteristik akuntansi manajemen. Jadi, akuntansi manajemen ini memiliki 2 karakteristik. Yang pertama, akuntansi sebagai tipe akuntansi. Yang dimana kita ketahui bahwa akuntansi itu merupakan proses pengolahan data keuangan untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan untuk memungkinkan pengambilan keputusan. Dari pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa suatu sistem pengolahan informasi keuangan, akuntansi dapat dibagi lagi menjadi 2 tipe. Tipe yang pertama, sebagai salah satu sistem pengolahan informasi keuangan. Kemudian yang kedua, karakteristik akuntansi manajemen dapat dibandingkan dengan karakteristik akuntansi keuangan. Lalu yang kedua, ada pemakai informasi akuntansi. Jadi, laporan keuangan yang telah disusun oleh seorang akuntan itu nantinya akan dimanfaatkan oleh pemakai luar seperti pemegang saham, kemudian kreditur, analisis keuangan, organisasi karyawan, dan berbagai instansi pemerintah lainnya. Oke, selanjutnya ada tipe informasi akuntansi manajemen. Berdasarkan dari searching saya di Google, itu menemukan tipe informasi akuntansi, dan tipe ini itu sama halnya dengan yang ada di modul kita ya, yang ada di modul halaman 1. Di situ menjelaskan 3 tipe. Untuk tipe yang pertama, akuntansi penuh, di mana akuntansi penuh ini, tipe ini itu menjelaskan tentang informasi yang lalu maupun informasi yang akan datang. Kemudian ada akuntansi diferensial. Ini tipe ini itu menjelaskan tentang taksiran perbedaan aktiva, pendapatan, serta biaya dalam tindakan yang digunakan dalam pengambilan keputusan tersebut. Lalu yang ketiga ada akuntansi pertanggungjawaban. Ini menjelaskan tentang informasi aktiva, pendapatan, serta biaya yang dihubungkan dengan manajer. Oke, yang ketiga, di sini ada peran dari akuntansi manajemen. Di sini terdapat 3 peran sesuai yang ada di PPT. Untuk peran yang pertama yaitu pencatat skor atau scorekeeping. Di sini tugas dari akuntansi manajemen itu tidak hanya mencatat skor, namun juga mengomunikasikan skor kepada manajer yang bersangkutan untuk memungkinkan manajemen melakukan evaluasi terhadap perencanaan yang telah dia susun. Lalu yang kedua, penarik perhatian manajemen. Jadi, sebagai penarik perhatian manajemen, akuntansi itu sangat perlu untuk menyajikan informasi penyimpangan pelaksanaan rencana yang memerlukan perhatian manajemen agar suatu manajemen ini dapat merumuskan tindakan atau dapat melakukan pencegahan dari penyimpangan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, di sini ada peran akuntansi manajemen itu sebagai penyedia informasi. Jadi,
jika manajemen telah mengandalkan informasi yang dihasilkan oleh akuntan, maka mereka akan selalu mengundangnya dalam setiap pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah yang akan mereka lakukan. Oke, pembahasan yang terakhir yaitu tentang manfaat informasi akuntansi. Di sini ada beberapa manfaat untuk manfaat yang pertama yaitu informasi akuntansi penuh. Jadi di sini untuk manfaat informasi akuntansi penuh di masa lalu yaitu salah satunya yang pertama yaitu untuk pelaporan informasi kepada manajemen puncak. Kemudian yang kedua itu analisis kemampuan untuk menghasilkan laba. Lalu yang ketiga, pemberian jawaban atas pertanyaan berapa biaya yang dikeluarkan. Lalu manfaat untuk di masa yang akan datang itu sebagai penyusunan program, penentuan harga jual, serta penentuan harga transfer dalam perusahaan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Oke, manfaat yang kedua, di sini ada informasi akuntansi diferensial. Jadi manfaat dari informasi akuntansi diferensial itu digunakan untuk pengambilan keputusan mengenai pemilihan alternatif tindakan yang dilakukan. Karena pengambilan keputusan ini selalu menyangkut masa depan, maka informasi akuntansi yang relevan adalah informasi masa yang akan datang. Kemudian, manfaat dari informasi akuntansi yang terakhir yaitu manfaat dari informasi akuntansi pertanggungjawaban. Untuk manfaat di masa lalu, itu digunakan untuk penilaian kinerja manajer dan pemotivasian manajer. Kemudian, manfaat di masa yang akan datang, informasi akuntansi pertanggungjawaban akan digunakan dalam pengambilan penyusunan anggaran. Oke, mungkin itu materi atau presentasi yang tadi saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.